Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim. Ihdini zazi min jalalika wa innal lazi bin jamalika wa innahu bin kitabika. Wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah Grup 5 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di dalam Islam kita diwajibkan mentaati Al-Baqarah ayat 3. Allazina yu'minuna wabil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kenapa kita diyakinkan, diharuskan, diwajibkan yakin kepada yang gaib? Maknanya apa? Hakikat. Hakikat. Wa yuqimunas shalah. Gaibnya ya gaib dalam sholat, bukan gaib di luar sholat. Namanya apa? Wa yuqimunas shalah, yang ada di dalam sholat. Berbicara tentang hakikat Islam, kenapa orang Islam tidak baca syahadat waktu lahir? Karena Islam itu hakikat. Nah sekarang kita diperintahkan untuk mengerajat, untuk belajar memahami hakikat. Hakikat adalah pintu gerbangnya Islam. Ingat, hakikat adalah pintu gerbangnya Islam. Orang yang tidak masuk ke pintu gerbangnya Islam, maka dia akan mengalami kesulitan yang banyak. Dia akan bertemu dengan fikih, dia akan bertemu dengan kodrat, dia akan bertemu dengan hikmah, dia akan bertemu dengan sitah. Semua peraturan Islam dia akan bertemu. Tapi kalau dia sudah masuk ke pintu gerbangnya hakikat, maka dia tahu apa tugasnya di dalam Islam tersebut. Kalau secara tauhid kita melihat hakikat Islam itu adalah mendirikan syahadat. Itu dalam rukun Islam. Ternyata di rukun Islam itu asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mendapatkan 3 perintah di dalam syahadat: tauhid, tafrid, dan tajrid. Harus berhubungan, harus merasakan, harus mengalami. Jadi mana yang dikatakan hakikat Islam yang sebetulnya? Kalau dikatakan nanti ada yang mengakui Tuhan Allah itu Tuhan, la ilaha illallah, dan Allah mengakui keumatan, sebuah keumatan, maka dia jawab Muhammad Rasulullah. Artinya telah sah ada umat dan ada Tuhan. Ini namanya kalau kita belajar ngaji dulu itu baiat. Apa yang dibaiat? Ketuhanan dan keumatan dalam Islam ini telah ada. Itu yang diakui oleh Allah. Ada keumatan, ada ketuhanan. Tetapi apakah batasan keumatan tadi? Apa umat ini muncul dari suatu tempat dan Allah muncul dari satu tempat, dia ketemu? Apakah begitu caranya ada umat, ada Tuhan? Ternyata ini adalah syahadat tauhid, pernyataan keumatan dan ketuhanan. Tapi yang hakikat Islam itu sebetulnya tujuannya apa? Apa tujuan Islam ini sebetulnya? Sehingga Islam ini bernama din, yaitu dal alif nun, perjalanan diri Tuhan. Dal alif nun, perjalanan diri Tuhan. Mana perjalanan diri Tuhan? Yaitu diri yang pertama dia bikin. Aku adalah aku ingin menjadi Tuhan, maka ku jadikanlah umat. Nah, umat pertama yang dia jadikan adalah diri. Tetapi Allah bukanlah diri, Tuhan bukanlah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Jadi mana proses hakikat Islam itu? Kalau hanya la ilaha illallah, itu masih berupa ikrar. Muhammad Rasulullah itu masih berupa ikrar. Maka kita merujuk kembali kepada pintu gerbang hakikat. Awal kaji hakikat itu didirikan. Apa yang dikatakan awal kaji hakikat itu didirikan? Yaitu berdirinya, bangkitnya Allah menjadikan sebuah diri dengan nyata. Bangkitnya sebuah diri yang nyata. Inilah yang dikatakan dengan Al-Malikul Haqqul Mubin. Mubin itu artinya nyata. Al-Malik, berbangkitlah, Haqqul, wahai diri yang nyata. Timbulkan dan nyatakan sebuah dirimu, Al-Haq, Al-Malikul Haqqul Mubin. Bagaimana kita menghadirkan diri Al-Haq itu dengan nyata? Mubin itu nyata. Dan diri itu kata Allah wajib
kamu imani, kamu yakini, kamu percaya. Dan diri itu bernama diriku, yaitu Shadiqul Wa'dal Amin. Itulah diriku satu-satunya yang harus engkau percaya, engkau taati dan jujur engkau ke dia. Jangan kau bohong ke dia, karena dia adalah diriku, diri yang aku jadikan. Maka dalam pencarian diri ini, bagaimana munculnya diri al-haqnya tadi, mubin dengan nyata. Dan mentaati diri itu sadikul, dengan percaya dengan baik, badal hanya satu-satunya yang bernama amin. Inilah tolak ukur awal Fatihatin Nasun setelah dihadirkan kepada 82 wujud ruhnya hayat hidup. Maka dikembangkan usuluddin kaji itu kepada syahadatullah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Ingat, la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu an la ilaha illallahul Malikul Haqqul Mubin. Mana dirinya? Nyatakan kamislihi min sayun, yang tidak setara dengan siapapun. Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan diri itu adalah aku. Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul Wa'dal Amin, yang kamu harus taati satunya aku pada diriku. Diri yang satu-satunya kamu harus taati. Muhammadan abduhu, hu, Muhammad itu aku juga. Shadiqul Wa'dal Amin, dan hanya satu itulah yang aku akui, diriku yang satu, min. Alhamdulillah kita sudah belajar sampai ke sana. Rupanya pencarian man arafa nafsahu tadi, wa qad araha rabbahu tadi, ternyata ini adalah perintah hakikat. Makanya kalau kita lihat di tanah suci Mekah, di pintu Ka'bah Baitullah itu ada bulat 2 buah. Tulisannya apa? Al-Malikul Haqqul Mubin, la ilaha illallah artinya. Ashadikul Ba'dal Amin, Muhammad Rasulullah artinya. Inilah kodrat ketuhanan dan keumatan. Siapa keumatan? Itu diri yang dia dirikan. Itulah diri yang bernama min, satu. Jatuh ke dunia bernama Rabbil Alamin, bersafaat kepada kodrat rahmatan fil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Ternyata kenapa pintu Ka'bah itu digandeng oleh 2 buah tulisan bulat? Karena pintu Baitullah atau pintu batin Allah itu hakikatnya adalah Al-Malikul Haqqul Mubin. La ilaha illallahul Malikul Haqqul Mubin. Mana mubin, mana yang nyata itu? Inilah kodrat wajahnya Allah pada diri kita, si wujud am dalam kalamnya. Itulah yang dikatakan An'am. Al-Malik, bangkitlah engkau. Hakul, diri yang hak.
Al-Haqqullah, Al-Malikul Al-Haqqul, Al-Malikul Haqqul Mubin. Nyatakan diri yang hak itu. Jangan kau ragu, nyatakan diri yang hak itu. Karena itulah diri yang dijadikan oleh Allah sebagai pedoman bagimu. Dan mana diri itu? Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul ba'dal amin. Muhammadan abduhu, dan Muhammad itu aku juga. Wa rasuluh, yang kuutus, ba'dal, menjadi diri yang satu. Inilah si wujud am dan si wujud an. Maka kita akan sempurnakan diri itu dulu sampai mewujud menjadi satu diri untuk siap lebur di dalam wujudnya sendiri. Jadi setelah kita belajar tentang pemahaman Fatihatun Nasun, maka kita lihat lagi apa itu An'am. Sudah kita lihat bahwasan am ini adalah hayatnya Allah, an itu adalah diri yang bertubuh lahu. Maka disitulah mulainya aku itu ada dan mewujud sebagai dia. Inilah yang dikatakan amin. Nah, inilah perintah dari syahadatullah sebelum adanya syahadat tauhid. Jadi kalau kita menyebut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kita sudah melihat mubin mana diri yang nyata itu. Maka kita akan melihat sesosok diri ini. Inilah mubinnya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kita melihat wujud ini adalah wujud diri yang bernama amin. Sodikul, yakin. Sodikul, percaya. Sodikul, jujur. Jangan memiliki yakin kepercayaan tetapi tidak jujur untuk yakin, dan tidak jujur untuk percaya. Itulah puncak ibadah. Inilah puncak ibadah. Karena Allah Tuhan bukanlah sebuah diri. Itulah yang dikatakan amin. Itulah pintu gerbang hakikat. Awal Islam itulah dia. Barulah untuk mengkaji ini, Allah membaiat kodrat umat. Setelah umat itu mengakui ketuhanannya kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, kata si umat yang dijadikan. Apa kata Allah? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka dia baiat keumatanlah, yaitu yang memujiku barusan tadi. Bukan Nabi Muhammad, tetapi yang memujiku barusan. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nah, inilah ilaha. La ilaha. Ilaha itu mubin, nyata. Ya, nyata. La ilaha illallah. Sekuat mana iman kita mengakui kenyataan Allah itu adalah diri kita. Inilah makanya An'am tadi. Allah jawab, Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang pertama sekali memujiku. Maka sahlah ada umat, ada Tuhan.
Siapa? Itulah diri sifat bagi Allah. Wal fatihlah fatihatun nasun. Itulah diri hakikat. Jamaah yang dirahmati Allah, grup 5. Dengan kita sudah memahami begitu maksud Allah, pintu gerbangnya hakikat itu, maka ditaruhlah di pintu Ka'bah Baitullah. Hakikatnya apa? Inilah pintu gerbang Islam. Apa itu? Al-Malikul Hakul Mubin, Ashadikul Ba'dal Amin, Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadatullah melahirkan syahadat tauhid. Itu adalah baiat atau baitullah atau baiatnya Allah. Diri yang sudah ku baiat, diri yang sudah kusahkan. Ka'bah itu diri. Baitullah yang telah disahkan, baiatullah yang telah kusahkan, baitullah yang telah menjadi batinku. Ashadikul ba'dal amin, Muhammadan abduhu wa rasuluh sadikul ba'dal amin. Itulah hakikat Islam yang sebenarnya. Itulah rantaian dari Al-Fatihah sampai menuju 82 sampai menuju syahadatullah. Itulah yang diakui dan akan menjadi pencarian pengkajian. Disitulah asal mausulnya turun kajian diri. Dan harus nyata, mubin, al-haqqullah, al-malikul, haqqul mubin, haqqullah. Wahai diriku, nyatakanlah, nyatalah. Tapi kita belum berhasil menyatakan, maka belajar terus sampai bisa menyatakan wujud amnya Allah, yaitu batin zahirnya Allah yang terlihat. Inilah kemuliaan Allah yang tinggi, yang sangat luar biasa, yang akan menjadi panutan yang tidak boleh ragu-ragu, yang dikatakan sadikul mu'adal amin. Jangan ragu-ragu terhadap diriku, itu adalah diri ciptaanku sendiri. Lebur paham, wujudlah ilmu. Lebur ilmu, wujudlah aku. Lebur aku, wujudlah Muhammad. Dan Muhammad itu juga aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik jamaah, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaah. Terima kasih Buya atas ilmunya yang sudah banyak sekali. Kemudian malam ini mungkin di puncak hakikat menuju ke hakul yakin ya. Al-haq berarti hakul yakin ya Bu ya. Di atas ilmu kan ada ainul yakin dan hakul yakin gitu. Mungkin begitu Bu ya. Isbatul yakin. Isbatul yakin. Iya. Keputusan keyakinan. Silakan kepada rekan-rekan yang mau bertanya. Sebelum ada yang mengatakan untuk hubungan syahadat dengan sholawat itu sama, ini jalurnya sama ya Bu? Kalau syahadat dengan selawat beda. Kalau selawat itu telah bersekutu Allah dengan dirinya sendiri. Ya, telah bersekutu dia. Syahadatnya tauhid. Tapi kalau yang dikatakan syahadatullah adalah menjadikan diri, tapi dia tidak mengatakan ada diri lain selain dari diri yang dia jadikan sendiri. Nah, setelah mewujud itu sifat kepada dirinya sendiri, maka dia bernamakan asma Allah. Itulah yang ingin dipanggil dengan Muhammad. Barulah muncul salawat.
Begitu, paham? Kalau syahadat masih dalam rangka menyatukan menjadi satu. Nah, kalau sudah diri maujud menjadi satu, nah itu baru syahadat. Tapi kalau diri itu sudah maujud, nah itu namanya salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, di dalam salat fardu. Salat fardu, tetapi kenapa ada salawat di salat fardu? Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, betul nggak? Nah, padahal itu selawat. Katanya sholat fardu, kok ada selawat? Ya, karena sholat itu tidak dilihat dari sisi ayat, tetapi dilihat dari sisi kauli. Ya, kauli itu kodrat ayat. Ayat lebur menjadi kauli, kauli lebur menjadi munajat, munajat lebur menjadi marifat, marifat lebur menjadi kauniyah. Jadi artinya apa? Tidak berlaku ayat di dalam solat kecuali kaulinya. Apa artinya kauli? Ada kodratnya yang terlihat. Contoh, Allahumma salli wa sallim wa ala ali Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim? Tidak. Kalau dibaca dengan kauli, dia bukan Nabi Ibrahim, tetapi Ibrahimah. Ya. Nanti kalau ada Ibrahim, bukan sahadah sholat itu, ya kan? Kemana-mana dia ada Nabi Ibrahim, belum nanti muncul Nabi Yusuf, ya kan? Jadi dikatakan Ibrahimah. Apa Ibrahim? Batin. Rahim adalah diri. Yang duduk itu tumbadil, coy. Namanya Ibrahim. Diri batinku, coy. Nah, kira-kira begitu. Enggak. Nah, jadi jangan mengartikan ayat solat itu ayat atau kiraat. Tapi ayat solat itu adalah kauli. Kauli, fikli, kauli, kolbi. Syarat sah solat itu fikli, kauli, kolbi. Perbuatan, perkataan, dan tempat. Gitu, paham? Paham ya. Itulah muaranya kepada syahadatullah tadi. Orang yang tidak mendapatkan diri yang dia jadikan, maka belum sempurna ibadahnya. Paham? Ya, selanjutnya untuk yang bertanya pada Pak Festival dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu nak jumpa Buya, rindu. Insyaallah. Amin insyaallah. Buya, izin bertanya ini Buya. Ya, silakan insyaallah. Al-Malikul Haqqul Mubin itulah hakikat daripada Islam, Buya. Kemudian kalau dihubungkan dengan am terus ditingkatkan lagi dengan persaksian, itu mohon penjelasannya, Buya. Iya, hakikatnya adalah mendapatkan diri yang dia jadikan sebagai umat. Inilah kerjaan kita, alafa, alif, atau menghimpunkan menjadi sebuah diri untuk menghadap ke sesuatu yang berdiri, yang bukanlah diri. Nah, gitu. Itulah makanya ada orang kaji diri ya, karena perintah Islam itu man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Ya, barang siapa yang mengenal diriku, maka dia akan mengenal ketuhananku. Rabbahu, Rabbnya aku. Nah, gitu. Jadi harus dicari diri itu. Gitu. Itu perintah hakikat. Makanya itu dikatakan pintu gerbang Ka'bah atau dikatakan pintu gerbang hakikat. Hakikat itu. Al-Malikul Haqqul Mubin, inilah pintu gerbangnya. Percuma semua dilakukan kalau kita tidak mengenal diri dan mengenal Tuhan. Nah, itu yang dimaksud pintu gerbang tadi. Paham
Paham Buya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak Samsuano, Pak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Buya kalau saya salah tangkap. Ini yang akan saya pertanyakan. Yang saya akan pertanyakan ini mengenai syahadat. Syahadat tauhid menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Saksi atas diriku bahwa hakikat diriku yang batin adalah Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah hakikat diriku yang zahir. Yang saya pertanyakan Buya, yang mana dikatakan syahadatullah yang melahirkan syahadat tauhid? Mohon pencerahan Buya. Iya. La ilaha illallahul malikul hakul mubin. Kenapa Allah meminta kenyataan apa yang nyata dalam kalimat la ilaha illallah? Aku bersaksi. Apa yang bisa disaksikan? Yang bisa disaksikan itu adalah wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati. Adalah wajahmu, adalah wajahku yang aku simpan di antara langit dan bumi. Itulah si wujud am tadi. Ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa yang bisa disaksikan? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad dan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dal amin. Dan Muhammad itu aku juga, diri yang aku akui. Tetapi aku bukanlah diri, tapi Muhammad adalah diri yang aku akui. Itulah amin, disebut dengan al-amin. Itulah zahirnya. Apa yang disaksikan di situ? Mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki, Muhammad. Karena itu adalah kodrat. Tapi ada nggak wajahnya Muhammad? Tidak ada. Dia pakailah wajah Allah. Itulah syahadat menyatu. Itulah hakikat syahadat itu. Kitalah wujudnya syahadat itu. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Buya, untuk Al-Malikul Hakul Mubin, saya bertanya dulu untuk mendawamkan tiap sehariannya itu seperti apa Buya? Hakul Malikul Hakul Mubin, ya sudah pasti. Kenyataan ini adalah mubinnya Allah. Bin itu batin hayat artinya. Mu itu makom. Inilah makom batin yang hidup. Inilah ruhu itu. Inilah lahu itu. Apa yang dikatakan lahu? La ilaha illallah kan kulitku, illaha kan dagingku, illallah kan uratku, Allahu Allah kan tulangku, Allahu sebatang tubuhku. Maujud di luar, berkodrat di dalam. Ya kan? Itu yang dikatakan lahu. Paham? Ya, yang penting paham dulu. Ya enggak? Iya. Kalau memang ada batang tubuh Allah bernama lahu, apa nama kulitnya? La ilaha illallah. Mana kulit la ilaha illallah tubuh ya? Inilah semuanya jasad Allah. Jasad ini kulitnya Allah, tempat dia bersembunyi. Makanya diadakan acara agama karena dia yang punya jasad. Jasad Allah ini dinamakan jazimullah, yaitu rahmatullah. Inilah alamnya. Iya kan? Jangan jasad Pak Badu, Pak Apal segala macam ya, itu adalah muatnya itu. Ya.
Gitu. Paham? Amin. Ya. Yang bertanya Pakar Sero tadi mengangkat tangan, dipersilakan Pakar Sero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin diteruskan dengan Sadiqul wa'dal amin sampai ke situ apa di mana, Buya? Silakan, karena mana diwujudkan diri dengan nyata, diri yang mana? Diri yang satu, yang bernama diriku. Diriku itu amin, itu diriku artinya. Allah kalau menyebut dirinya, pemilikannya namanya min. Kalau dia punya kodrat diri, namanya hak. Nah gitu ya. Jadi kalau dia punya yang batin namanya hak. Kalau dia punya yang sifat namanya min. Gitu. Jadi itulah yang dikatakan hakum minallah. Apa yang dikatakan hakum minallah? Hak itu adalah diriku. Kalau itu diriku, hakum pada kamu min, maka aku Allah, itulah yang dikatakan Tuhan. Jadi kalau kamu memakai diriku, maka aku akui engkau adalah Allah, Tuhan yang kujadikan. Inilah yang dikatakan aftar yang nyata atau nur kasiyah alif yang terlihat. Paham? Terima kasih, Buya. Insya Allah. Paham nggak? Buru-buru aja jadi. Ya, jadi begitulah. Ya. Jadi yakinkan an'amat. Coba saya tanya, dari awal kita mengaji, mulai dari kodrat daripada fanafilah, kan tidak ada perubahan sampai sekarang kan? Nah, artinya perubahan derajat aja, kodratnya sama kan? Nah, ini yang dikatakan tauhid, gitu. Paham? Mencari diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri. Nah, ini namanya tauhid. Kalau kajian kaji diri, jangan mencari diri dalam diri. Diri itu kodrat kajian, gitu. Paham? Insya Allah, Buya. Insya Allah. Selanjutnya kepada Bapak Aris, dipersilakan Pak Aris. Terima kasih, Pak Suyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau keseharian, Buya, ini ini ketika kita ajak tabakur itu saling berkomunikasi, itukah an itu, Buya? Jadi kadang-kadang itu sempat ada yang sedikit menghakimi, kamu harus gini, kamu harus begitu, kayak gitu itu dah diri an dan an itu, Buya. Iya, iya. Kalau wahwa ma'akum aina ma kuntum, kalau sudah dia padamu semua maka kamu adalah aku. Jadi kalau kita tidak ingin menjadi keakuan diri kita siratal lazi, kalau kita tidak menghilangkan keorangan kita, tidak akan pernah na'an'am ini akan jadi. Karena dikatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lazi ini artinya orang. Jadi saya tanya, na'an'am ta'alaihim itu orang apa Tuhan? Orang. Alladzina itu orang-orang. Nah, sekarang na'an'am itu orang apa Tuhan? Na'an'am itu diri. Nah, na'an, aku, an batin, ham mewujudnya. Nah, sekarang Tuhan itu orang apa Tuhan? Tuhan. Berarti jangan mencampur adukan Tuhan dengan orang. Ya, kalau siratal lazi an'amta alaihim, macan pun di depanmu akan kabur itu. Ya, biar dia lihat, mundur kamu diri, maka aku yang akan terlihat. Itu butuh marifatur kadim, Allah kadim. Siap begitu, memang di sini makom belajarnya. Paham? Terima kasih, Buya. Iya, insya Allah ya. Masih ada? Dan selanjutnya Bapak Rudin, dipersilakan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya malam ini Buya semakin sangat tertarik dan membuat kita rasa senang. Insya Allah, insya Allah. Saya mohon pencerahan Buya tentang man arafa nafsahu rabbahu. Mohon penjelasan lebih jauh ya. Ya. Man arafa nafsahu artinya barang siapa yang mengenalku wa qad araha rabbahu maka dia akan mengenal ketuhananku. Artinya seperti itu. Jadi yang dikatakan mengenal aku bukan mengenal diri kita, tapi mengenal keakuan Allah pada diri kita. Itu paham? Itu yang dikatakan rabbahu. Contohnya apa? Kita zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalnya zikir seseorang fa'lam annahu setelah dia mengenalku dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah belum sampai, belum tahu mana yang dikatakan nafsahu wa rabbahu tadi, maka belum sampai dan belum afdal zikir itu. Paham? Ini Buya nafsahu dalam apa arti nafsahu ini apakah mengarah kepada dianya? Iya. Nafsahu itu mengarah kepada kodrat sifatnya sendiri. Rabbahu mengarah kepada Rabbi atau dianya. Paham? Ya, terima kasih Buya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak-bapak ada yang bertanya pada Pak Abdurrahman, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya ingin minta pencerahan Buya tentang yang terdapat dalam Al-Fatihah itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu apakah ini sebagai penjabarannya di Yasin 82 itu atau bagaimana itu? Iya. Na an'amta alaihim adalah dikatakan Fatihatun Nasun, yaitu batin Allah yang wujud manusia. Batin Allah yang berupa diri, bukan manusia. An-Nas, an itu adalah diri, nas itu kemanusiaan. Itu yang Fatihah. Fatihah itu An-Nas. Maka dikatakan Fatihatun Nasun. An adalah diri yang diri yang hakikat, al-haq. Nas itu adalah manusiaannya, gitu ya, atau sifat. Nas itu sifat. Nah, jadi dari mana asal manusia? Zahirnya adalah hayatku, dirinya adalah batinku. Nah, dan itulah aku, dan mewujud itulah dia. Nah, itulah kembangan dari 82. Gitu, paham? Ya Buya, insyaallah. Ya, jadi itu. Jadi Fatihatun Nasun itu Al-Fatihah yang mengodratkan sifat manusianya. Jadi kalau manusia yang beribadah, kodrat manusia Allah yang turun. Siapa yang dia turunkan? Itulah Na'an'am, wujud aku yang terlihat. Kenapa? Zahir ini diperintahkan untuk menyembah, maka am ini adalah menyembah, an adalah menghadap. Begitu. An adalah yang dipersembahkan, am adalah yang menyembah. Paham? Ya, paham Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau awal-awal mah begitu ya kan. Nyambung nggak nyambung dulu lah, ya kan? Insya Allah. Baik, jemaah sekalian, saya ya silakan. Satu lagi itu, lanjut. Ya, pada Pak Udin, silakan Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, kalau selama dalam belajar ini, kalau saya
mengartikannya yang dikaji itu tidak jauh dari an dengan am, baik mulai dari bismillah sampai ke kalam-kalam yang ada pada ayat Al-Quran itu berujung pada an'am. Apa tujuan Allah dengan menurunkan kalamnya dalam ayat itu berbeda, tetapi setelah dikaji itu kodratnya hanya ada an dengan am saja gitu. Iya. Karena untuk mendapatkan wujud diri yang dia jadikan sebagai umat adalah Tuhan yang akan diakui bernama Allah. Inilah sejauh mana kita meningkatkan tauhid. Kalau kita bertauhid ketuhanan kepada Allah Muhammad asal jadi. Kalau sudah ilah Tuhan tunggal, ini masuklah pada peringkat na'an'am, menyewujud pada ruhnya sendiri yang akan mencapai wujudnya sendiri. Jadi dua kodrat ini, awaludin marifatullah, awal diri bernama Allah, ilah yang bersifat Tuhan. Jadi dua kodrat, mewujud Allah pada Muhammad, mewujud Tuhan kepada Allah. Ini beda makomnya. Namanya ada ibadah, yang satu bermakom ilmu. Kaji ibadah pasti melahirkan wujud yang banyak. Kaji ilmu satu wujud kepada wujud. Jadi beda. Makanya terjadi tajalli yang banyak. Ya, kalau sudah kita berbicara ibadah, Muhammad awal jadi. Bicara soal diri adalah Tuhan awal jadi. Paham? Makanya disandarkan kepada sebuah diri yang dia jadikan. Aku adalah aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah diri, dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Sempurnakan ibadah di jalan itu, berasmakan Allah. Tapi lihat, Allah adalah umat pertama yang dijadikan Allahu Samad. Allah itulah yang pertama meminta kepada ilah tunggal. Maka Allah menghendaki dia menjadi iradah bernama Muhammad. Terima kasih Buya. Insya Allah. Bingung gak? Bingung, samperin aja dulu. Itu ya, gitu ya. Insya Allah ya. Ya kan harus katanya iman tauhid. Kalau iman tauhid apa? Mengimani apa yang terjadi dalam perjalanan diri kita. Namanya saja tauhid diri, ya kan gitu, mentauhidkan diri kepada Allah. Baik. Ya. Pak, selanjutnya ada satu penanya lagi, Pak Meiji, dipersilakan. Ya baik, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Insya Allah. Mau bertanya ya tentang An'am Ta'ala ini, apa yang memandang batin itu, apa Am tadi apa Muhammad itu? Kita tidak perlu cerita Adam dengan Muhammad lagi kalau sudah masuk ke tingkat An'am ya. Nanti kalau berita Muhammad lagi itu jatuhnya ke ibadah. Kalau An'am adalah puncak ibadah bernama Al-Fatihah, kehadiran Allah berwujudkan sebuah diri, menghadirkan diri sifatnya yang bernama Min. Ya. Nah, jadi tidak boleh lagi. Kenapa? Itu 313 itu terjawab dari apa? Nah, itulah kun. 3 dari kalamnya. Fa ya itu 1. Fa ya 1, qaud itu juga 3. Nah, itulah 313. 3 kodrat Allah wujud daripada aku, dan 3 kodrat Allah wujud daripada dia. Bertajalli faya alam batin, ada dia dan aku ada dalam alam batin. Itulah yang dikatakan 313. Paham? Insyaallah. Baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian, kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.